yang sangat terkenal dari luar negeri seperti William Shakespeare, tokoh detektif yang pertama di dunia, Sherlock Holmes. Entah sudah berapa banyak film yang dibuat berdasarkan novel dari Bram Stoker tentang si penghisap darah, Dracula. Di Indonesia pun pernah ada tokoh detektif yang sangat disenangi oleh pembaca majalah pada waktu itu. Suatu sore, kalau saya tidak salah ingat tahun 90-an, saya duduk minum teh di sebuah warung milik orang India di Serangoon Road. Di sana saya lihat di koran bahwa sebuah penerbitan akan menerbitkan sebuah buku yang bertemakan sejarah perjalanan perfilman Malaya. Waktu itu belum Malaysia, masih Malaya. Saya sangat tertarik sebab sejak saya masih anak-anak tinggal di Kampung Renggang tahun 50-an, saya sudah sering menonton film-film Malaya dan sangat senang dengan film-film itu. Temanya cerita tentang kerajaan. Akulah Hang Tuah Hulu Balang Raja Melaka. Jikalau kau berani menjual, aku sedia membeli. Cerita tentang orang-orang di pedesaan sangat menarik. Di tepi laut yang biru, pantai memutih, ombak berderai-derai, terdengar bisikan angin, nyanyian alam indah Sangat menarik. Saya masih ingat pemain-pemain filmnya seperti Osman Gumanti, P. Ramlee, Siput Sarawak, Kasmaboti, Rosnani, dan lain-lain. Saya jadi sangat berminat pada buku yang akan diterbitkan itu. Nah, di iklan itu ditulis, kalau buku itu kita pesan sekarang, jadi sebelum buku itu diterbitkan, maka harganya kita dapat harga yang di-korting, ada potongan. Nah, berkat kemurahan hati Bapak Muhammad bin Abdul Biang, beliau ini adalah orang Jeneponto yang kemudian menetap di Malaysia menjadi penulis negara di situ. Nah, berkat beliau, saya diantar ke tempat mana buku ini dicetak. Saya diperkenalkan dengan yang bertanggung jawab pada penerbitan buku itu. Nah, saya kemudian memenuhi seluruh persyaratan administrasi bahwa saya itu adalah pemesan, walaupun buku ini masih lama. Buku itu diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Kuala Lumpur. Dan buku itu ditulis oleh Jamil Sulong. Dia adalah tokoh perfilman Malaya. Ya, dia adalah seorang sutradara. Saya menunggu di Makassar sekitar 3-4 bulan baru kiriman itu datang. Nah, pada buku ini di situ diceritakan mulai kapan Malaya itu membuat film, alat-alat yang dipakai, siapa-siapa orang-orangnya, siapa-siapa bintang-bintang utamanya. Pokoknya banyak sekali yang menceritakan tentang sejarah perfilman Melayu. Lewat buku ini pula, saya jadi tahu bahwa pemeran yang terkenal pada waktu itu, seperti P. Ramlee, orang tuanya itu berasal dari Aceh. Osman Gumanti berasal dari Minangkabau. Yang menarik lagi, dan ini yang Anda tidak duga-duga, ada seorang bintang film yang menjadi bintangnya bintang pada waktu itu, bernama siapa? Maria Manado. Jadi tidak usah lagi diusut dari mana ini Maria berasal. Dia lahir di Manado. Kemudian di Malaya pada waktu dia menjadi Ratu Kebaya. Dan kemudian dia terjun di dunia film.
Di samping dia berperan, dia juga menjadi sutradara, dan terakhir dia juga menjadi produser. Luar biasa. Dan mungkin yang surprise, bahwa di antara pemain-pemain film itu ada 2 orang yang kalau saya sebut namanya Anda akan kaget. Siapa dia? Daeng Idris. Kain batik corak lama sudah tak disuka. Tapi apakan daya, aku bukan pelukis. Aku tak bijak meluk. Bukan songkok sembarang songkok. Songkok bugis buatan tangan. Bukan bongkok sembarang bongkok. Bongkok pelukis anugerah Tuhan. Daeng Haris. Jangan lupa kalau tepat panah melayang, burung yang terbang menyerah diri. Memang wanita sikit kasih, banyak minta. Daeng Haris ini siapa dia? Dia adalah orang kampung baru, tinggal di Somboopu, di belakang masjid. Sanak keluarganya masih ada tinggal di sana. Saya sangat bangga membaca apa yang ditulis oleh buku ini. Ternyata sejak dulu Indonesia turut berperan dalam mengembangkan perfilman di Malaya, terutama bintang-bintangnya. Sahabat-sahabatku, teman-temanku sekalian. Kemudian apa yang terbetik ketika saya selesai membaca buku ini? Kapan kira-kira kita di Indonesia ini menerbitkan buku yang sama, yang juga menceritakan perjalanan sejarah perfilman nasional, mengenalkan kepada kita siapa itu Usmar Ismail, siapa itu Jamaluddin Malik, tokoh-tokoh perfilman yang sangat luar biasa, siapa itu Bambang Hermanto, siapa itu Bambang Irawan. Malahan dulu di bintang film Indonesia itu ada 2 orang bangsawan, Raden Soekarno dan Raden Endang. Mungkin anak cucu kita tuh tidak akan pernah tahu sejarah perfilman di negeri ini. Saya jadi berhayal, kapan ada buku menerbitkan yang memuat sejarah hidup dari Bing Slamet, yang mempunyai debut yang luar biasa di dunia kesenian. Dia adalah penyanyi, pelawak, pemain film, dan lain-lain dan sebagainya. Belum lagi bercerita tentang sumbangan Sri Mulat. Itu yang saya pikirkan, kapan ada buku yang seperti ini diterbitkan juga di Indonesia. Dan lebih jauh lagi hayalan saya, kapan kita di Makassar ini juga membuat catatan perjalanan dari seniman-seniman, apakah dia penulis, apakah dia penyanyi, pengarang lagu, dan lain-lain yang ada di Makassar. Kapan ada seperti itu? Mungkin kelak tidak ada lagi orang tahu siapa itu Bora Dengirate. Padahal lagunya hari-hari Anda dengarkan, dinyanyikan. Bora Dengirate, pengarang lagu Angin Mamiri. Mungkin sekarang anak-anak kita tidak tahu lagi siapa itu Arsyad Basir. Padahal Arsyad Basir yang mengarang lagu Pakarenaya. Mungkin tidak ada yang kenal atau melihat wajahnya siapa itu B. Manjia, Baharudin Manjia, yang mengarang lagu Sulawesi Pak Rasanganta. Saya sangat rindu sekali kapan ada yang menulis, ada yang membuat buku yang seperti itu, menceritakan perjalanan karir seniman-seniwati dari kota Makassar, bahkan dari Sulawesi Selatan ini. Buku ini diterbitkan oleh negara, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Kuala Lumpur. Jadi kenapa tidak kalau buku-buku yang seperti itu, sejarah yang seperti itu juga disponsori, dipromotori oleh negara. Saya kira sudah saatnya kita harus memberikan penghargaan kepada mereka yang berhak menerimanya. Saya tersenyum, terharu, sekaligus kagum dengan penghargaan Malaysia terhadap seniman-senimannya.
misalnya kepada P. Ramlee. Ini P. Ramlee, ini entah ada berapa banyak buku diterbitkan yang menceritakan tentang jejak beliau dalam memajukan film Malaya. Sutradara anak Melayu pertama di Malaya itu adalah P. Ramlee yang dipercayakan untuk membuat sebuah film. Kemudian tempat tinggalnya itu dijadikan museum. Isi museum itu antara lain koleksi gambar-gambar, koleksi pakaian-pakaian yang pernah dipakai, koleksi alat-alat musik yang pernah dimainkan dulu, pianonya, saksofon, trompet, biolanya. Sebab beliau di samping bisa menyanyi, mengarang lagu, juga bisa memainkan beberapa alat musik. Lagi-lagi saya kemudian menjadi berpikir, kapan di Indonesia ada juga yang seperti itu? Misalnya Museum Bing Slamet, Museum Usmar Ismail, Museum Jamaluddin Malik, di mana kalau kita ke sana, kita dapat mempelajari perjalanan dan peran-peran beliau ini dalam memajukan perfilman Indonesia. Kapan kira-kira?